Tujuan dari materi praktikum pengujian disolusi adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep uji disolusi dan menerapkannya di dalam praktek. Tujuan yang kedua adalah agar mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan uji disolusi dalam hal persyaratan mutu sediaan farmasi. Ini adalah alat uji disolusi Dissolution Tester tipe Hansen SR8 Plus. Pengujian disolusi pada prinsipnya bertujuan untuk yang pertama adalah bagian kontrol kualitas agar dapat melakukan pengawasan mutu di bagian disolusi. Karena disolusi nantinya akan berkaitan dengan bioavailabilitas obat dan juga kepada efek terapinya. Sedangkan yang kedua adalah uji disolusi ini nantinya akan diterapkan juga di bagian R&D atau riset dan pengembangan suatu formula sediaan farmasi. Tentunya formula yang nantinya akan diproduksi rutin harus dikembangkan terlebih dahulu agar nanti diperoleh formula yang optimal di dalam parameter uji disolusinya. Demikian untuk alat uji disolusi SR8 Plus. Berikut ini adalah Standard Operating Procedure atau SOP dari instrumen Dissolution Tester tipe Hansen SR8 Plus. Yang terdiri pertama kali adalah tahap persiapan, yaitu personil atau operator menggunakan APD lengkap yang terdiri atas jas laboratorium, penutup kepala, masker, dan juga handscoon. Tahapan kedua adalah memastikan bahwa kabel pada instrumen tidak terkelupas. Tahapan persiapan yang ketiga adalah meja tempat meletakkan instrumen dipastikan datar, kering, dan tidak bergoyang. Selanjutnya, instrumen dipastikan dalam keadaan mati atau off sebelum kabel ditancapkan pada stop kontak. Stop kontak dipastikan terpasang dengan baik dan tidak bergoyang, kemudian pasang kabel alat uji disolusi pada stop kontak. Selanjutnya, tuas dan handle pada instrumen disolusi dinaikkan dengan cara menekan tuas yang ada di bagian dalam, sehingga tuas dan handle pada instrumen disolusi siap untuk digerakkan naik atau turun. Chamber diisi dengan aqua purificata hingga batas tanda pada chamber. Caranya dengan membuka penutup salah satu vessel, kemudian mengisikan aqua purificata hingga batas tanda pada chamber. Batas tanda pada chamber yaitu pada area berikut ini. Kabel UPS disambungkan pada stop kontak listrik dan UPS dinyalakan. Tombol power on pada instrumen yang terletak di sebelah kanan instrumen ditekan. Selanjutnya, mengatur suhu pada chamber yang diatur pada 39 derajat Celcius dengan cara menekan tombol bertuliskan GHI. Delapan vessel dipasang pada instrumen dan dikunci agar vessel tidak mengapung. Caranya adalah memasangkan satu persatu vessel. Yang pertama, buka dulu penutup vessel, lalu pasangkan vessel pada instrumen dan kemudian mengunci agar vessel tidak mengapung. Lalu ulangi tahapan tersebut untuk ketujuh vessel yang lainnya. Setelah tahapan persiapan selesai, kita memasuki tahapan mengatur ketinggian aparatus.
Yang pertama, statif atau aparatus dipasang sesuai dengan kebutuhan uji. Dalam hal ini kita menggunakan statif atau aparatus tipe 1 yaitu rotating basket. Statif dipasangkan pada tempat pemasangan statif. Kemudian dilakukan penguncian agar statif tidak terjatuh. Setelah ketujuh statif atau aparatus terpasang, maka kita memasuki tahapan kedua. Nah, tapi kenapa di sini digunakan atau dipasang hanya 7 statif atau aparatus? Karena sediaan yang diuji berjumlah 7, yaitu 6 sampel sesuai dengan tahapan S1 ditambah 1 placebo atau blanko, sehingga total berjumlah 7 dan statif atau aparatus yang dipasang juga berjumlah 7. Sedangkan 1 yang kosong itu digunakan untuk menampung cairan atau media pengganti, sehingga tidak perlu dipasangkan statif atau aparatus. Tahapan yang kedua adalah tuas pada instrumen diturunkan hingga mencapai batas bawah pada tuas. Diturunkan dengan menggerakkan handle tuas, lalu diturunkan sampai batas tanda bawah pada tuas. Seperti pada gambaran seperti ini. Pada saat ini, statif atau aparatus belum diturunkan hingga batas dasar vessel, seperti yang ditunjukkan. Nah, oleh karena itu kita perlu menurunkan statif atau aparatus hingga menyentuh dasar vessel seperti ini. Diturunkan dengan membuka pengunci, kemudian diturunkan sampai menyentuh dasar vessel. Lalu penguncinya dikunci kembali. Sekarang seluruh statif atau aparatus telah diturunkan hingga menyentuh dasar vessel. Selanjutnya, penyangga dipasang. Karena dalam hal ini digunakan aparatus basket, maka penyangga yang digunakan adalah penyangga yang berinisial huruf B, Bravo. Penyangga dipasangkan pada kedua statif. Selanjutnya, ketinggian filter harus diatur sesuai dengan manual book atau literatur instrumen. Filter terletak di sekitar area aparatus. Menggerakkan naik turun filter adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan memasuki cara untuk menyeting memori dari Dissolution Tester SR18. Yang pertama adalah menekan tombol bertuliskan JKL. Kemudian kita pilih nama sampel uji yang telah tersimpan di instrumen disolusi ini. Dalam hal ini kita memilih sampel uji prednison. Kemudian kita atur RPM dengan cara memilih atau menekan tombol nomor 1 untuk drive speed atau RPM. Lalu kita masukkan RPM-nya sesuai dengan monografi sediaan. Jadi sediaan yang diuji apa, kita cross check kembali RPM-nya berapa, lalu kita masukkan RPM tersebut, misalkan 100 RPM,
maka kita tuliskan atau kita ketikkan ya dengan menekan tombolnya 100 rpm. Kemudian kita tekan enter untuk menyimpan. Selanjutnya kita atur temperatur yang ada di chamber dengan cara menekan tombol nomor 2. Suhu kita atur 37,5 derajat Celcius dengan tujuan agar suhu yang ada di dalam vessel adalah 37 derajat Celcius. Jadi perlu Anda ketahui bahwa pengujian disolusi dilaksanakan pada suhu 37. Jadi setting awal untuk 37,5 ini adalah hanya untuk supaya suhu di dalam vessel nantinya bisa 37 derajat. Tapi tentunya kita harus memastikan lagi karena pengujian disolusi ini memiliki suhu maksimal deviasinya adalah setengah derajat Celcius. Setelah kita masukkan dan tertampil pada display bahwa suhunya adalah 37,5, kemudian kita tekan enter untuk menyimpan. Selanjutnya kita menekan enter untuk melanjutkan ke setting berikutnya. Lalu kita atur berapa kali pengambilan sampel. Karena dalam hal ini dicontohkan untuk pengambilan sampel QC atau kontrol kualitas, maka pengambilan sampelnya hanya 1 kali. Tapi apabila pada bagian R&D tentu pengambilan sampel pasti lebih dari 1 kali, sehingga kita perlu menyeting berapa kali pengambilan sampel. Cara menyeting berapa kali pengambilan sampel pada alat adalah kita menekan kembali nomor 1, kemudian kita masukkan berapa kali pengambilan sampel. Misalkan 1 kali, maka dimasukkan 1 kali, kemudian tekan enter untuk menyimpan. Selanjutnya tekan enter 1 kali lagi supaya kita dapat pindah ke settingan berikutnya. Berikutnya kita atur time sampling atau waktu pengambilan sampel. Misalkan kita atur 5 menit. Di sini kalau untuk QC kita tidak mungkin menggunakan 5 menit ya, karena harus sesuai dengan monografi sediaan yang ada di Pharmacope. Tapi ini hanya sebagai contoh saja bagaimana untuk mengatur time sampling, maka kita ambil contoh. Misalkan time sampling di R&D pada tahap awal kita masukkan 5 menit. Jadi apabila kita mau mengatur waktu pengambilan sampelnya adalah 5 menit, berarti kita menekan 0,0,5. Jika kita mengatur 10 menit, berarti kita menekan 0,1,0. Begitu seterusnya. Apabila telah selesai, kita menekan enter untuk berpindah ke settingan berikutnya. Kemudian, kita juga mengatur aparatus yang digunakan. Aparatus pengaturannya ada di nomor 4, sehingga kita menekan tombol nomor 4. Kemudian kita pilih, misalkan aparatus basket. Kemudian enter untuk menyimpan. Kemudian kita tekan enter kembali untuk pindah ke settingan berikutnya. Apabila telah kembali ke settingan awal, kita tekan escape atau tombol ESC untuk menyimpan. Demikian untuk pengaturan penyimpanan memori. Selanjutnya, suhu media di dalam vessel ditunggu hingga suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Dalam tahap ini, suhu media baru mencapai suhu 37,8 derajat Celcius. Jadi, kita harus menunggu hingga suhunya nanti di display terlihat 37, maksimal deviasinya adalah
derajat Celcius. Setelah suhu di dalam media tercapai sesuai dengan 37 maksimal plus minus setengah derajat Celcius, maka masukkan sediaan atau sampel yang akan diuji dengan cara sebagai berikut. Dalam hal ini dicontohkan ada 3 macam sediaan. Yang pertama adalah sediaan tablet. Sediaan tablet biasanya diuji di solusi menggunakan aparatus tipe 2 atau pedal. Tapi untuk memastikannya tetap kita harus menyesuaikan dengan monografi sediaan. Sedangkan sediaan kapsul biasanya diuji menggunakan aparatus 1 atau aparatus basket atau keranjang. Nantinya kapsul akan dimasukkan ke dalam keranjang seperti ini. Kemudian keranjang dipasangkan kembali pada statif. Setelah itu juga ada contoh sediaan yang lain, yaitu sediaan serbuk. Biasanya sediaan serbuk diuji menggunakan aparatus pedal over disc. Menggunakan pedal, kemudian sediaan diletakkan pada disk. Dituangkan sediaan serbuk ke dalam disk. Kemudian ditutup menggunakan kasa atau bisa menggunakan membran yang lain seperti membran selofan. Kemudian ditutup kembali dengan penutup disk. Kemudian memasangkan 4 skrup ke dalam lubang skrup yang nampak pada penutup disk. Kita pasangkan satu persatu seperti ini. Pasangkan keempat skrupnya dengan bantuan obeng ya. Nah, seperti ini dipasangkan keseluruhan 4 skrup, pastikan sudah seret semuanya. Demikian disk sudah siap untuk digunakan. Nah, ini contohnya hanya 1 disk ya, nantinya sesuai dengan jumlah yang mau diujikan. Selanjutnya, apabila menggunakan aparatus basket, maka kita perlu membuka penutup vessel terlebih dahulu, lalu menggerakkan naik tuas dengan menekan ya, kemudian digerakkan naik. Lalu masukkan kembali satu persatu sampel ke dalam basket atau keranjang. Dilepas basketnya, kemudian masukkan sampel kapsul, pasangkan kembali basket sampai terdengar bunyi klik seperti tadi, lalu turunkan kembali. Saat ini dicontohkan memasukkan sampel sediaan tablet menggunakan aparatus pedal atau dayung. Pertama-tama, turunkan tuas. Kemudian tutup vessel menggunakan penutup. Lalu masukkan sediaan tablet. Buka sedikit tutupnya, lalu dimasukkan. Terlihat bahwa tablet sudah berada di dasar vessel. Selanjutnya dicontohkan memasukkan sampel sediaan serbuk. Sampel sebelumnya sudah dimasukkan di dalam disk, kemudian disk dimasukkan menggunakan bantuan entong ke dalam dasar vessel seperti ini. Lalu turunkan tuas sehingga aparatus menyentuh sesuai dengan ketinggian yang ada pada literatur farmakope ya. Lalu tutup kembali penutup vessel. Setelah sediaan atau sampel dimasukkan, jalankan instrumen dengan menekan tombol bertuliskan ABC. Kemudian enter sebanyak 2 kali. Kemudian tombol ABC.
Kita tunggu sampai alarm berbunyi sesuai dengan setting waktu pengambilan sampel. Nah, sembari menunggu alarm berbunyi, maka praktikan harus menyiapkan sampel pengganti. Maksud saya media pengganti. Jadi disiapkan terlebih dahulu media pengganti agar saat alarm berbunyi, ketika sampel diambil sekian volume, maka media pengganti juga harus disiapkan dengan volume yang sama dengan volume yang diambil. Misalkan volume yang diambil adalah 10 mili, maka ambil juga pengganti sebanyak 10 ml. Alarm pertama, maka saatnya praktikan mengambil media pengganti pada vessel yang tidak terpasang aparatus. Ambil media pengganti sebanyak volume yang sama dengan volume pengambilan sampel. Pengambilan sampel tadinya diambil 10 mili, maka media pengganti juga diambil sebanyak 10 mili. Seperti ini. Tutup kembali penutup vessel. Saat alarm panjang berbunyi, maka saatnya praktikan mengambil sampel. Ambil melalui statif bagian atas, jangan mengambil pada bagian bawah, karena sampel harus diambil melalui statif pengambilan sampel di bagian atas. Samakan volume dengan media pengganti. Jangan sampai tertukar antara sampel dan media pengganti. Media pengganti kemudian dimasukkan ke dalam aparatus yang tadinya diambil sampelnya. Tekan spuit sampai cairan pengganti semuanya masuk ke dalam vessel. Lepaskan kembali. Selanjutnya pasang kembali spuit. Tapi ingat, spuit yang dipasangkan adalah spuit sampel yang bersih dan kering. Pastikan menggunakan spuit yang bersih dan kering. Pasangkan pada bagian atas seperti ini. Masukkan sampel yang telah diambil ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi harus dilabeli sehingga tidak tertukar. Masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Pengambilan volume ini menyesuaikan dengan kebutuhan analisis. Ya, jadi kalau analisis menggunakan spektro, misalkan kita menggunakan 10 ml, tapi tidak selalu harus 10 ml, sesuai dengan kebutuhan analisis. Proses pengambilan sampel diulangi sebanyak jumlah pengambilan cuplikan sampel uji. Apabila sampel uji diambil lebih dari 1 kali pengambilan sampel, maka ulangi proses pengambilan sampel tadi sebanyak pengujian. Setelah pengujian selesai dilakukan, maka saatnya kita mematikan alat. Cara mematikan alat adalah dengan menekan tombol stop sebanyak 2 kali. Maka aparatus akan berhenti berputar. Nampak di sini aparatus telah berhenti berputar. Selanjutnya menekan tombol stop kembali sebanyak 1 kali. Maka display alat akan menjadi mati dalam hitungan 10 detik. Setelah alat mati, maka tekan tombol power sampai terdengar bunyi. Kemudian mematikan UPS. Matikan juga tombol bagian belakang UPS. Cabut arus listrik dengan mencabut kabel